Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Mahdi di pelajaran IPA kelas 8, bab lanjutan bab keempat tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Oke, materi ke-11 ini untuk hari Selasa tanggal 3 November 2020 bagian B adalah struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Nah, waktu itu kita sudah belajar tentang organ-organ tumbuhan dari atas, dari bawah, dari akar ke batang, ke daun hingga buah dan bunga. Sekarang adalah jaringan apa sih yang menyusun pada tumbuhan? Ya, di sini struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama. Berdasarkan kemampuannya, pembelahannya jaringan ada dua macam, yaitu jaringan meristem, embrional, dan jaringan permanen atau dewasa. Oke, bagian satunya adalah jaringan penyusun tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem ini? Jaringan meristem adalah jaringan yang mampu atau memiliki kemampuan ya membelah secara mitosis. Ya, selnya selalu membelah secara mitosis dan terus-menerus. Ya, ciri-ciri dari jaringan meristem adalah sel berdinding tipis, berbentuk bulat, lonjong atau poligon. Kaya akan protoplasma, sel-selnya belum terdiferensiasi. Oke, itulah jaringan meristem. Jaringan meristem ini dibagi menjadi tiga. Pertama, meristem apikal, meristem yang terdapat di ujung tanaman. Ada meristem interkalar, aksilar atau meristem antara ujung tanaman dan akar. Dan ada meristem lateral, meristem samping yang melapisi tanaman. Ya. Nah, jaringan meristem ini juga terdapat di dalamnya itu ada kambium. Aktivitas kambium menghasilkan pembuluh kayu, silem, dan pembuluh tapis floem. Ya, nah kambium ini juga ya, ada kambium yang terdapat pada tanaman monocotyledon atau berkeping satu, mono. Ya, nah kambium pada monocotyledon ini terdiri atas phloem, yaitu jaringan gabus. Ya. Kedua ada flogen, yaitu bagian kambium yang mengarah keluar membentuk phloem, dan ada phloderm, yaitu bagian yang dibentuk phlogen dan terdiri atas sel-sel hidup yang sifatnya berupa parenkim. Nah, kambium pada dicotyledon terdiri atas kambium pembentuk kayu atau zat lignin. Nanti ada zat lignin, itu adalah zat yang akan membentuk kayu pada tanaman dikotil atau tanaman yang memiliki biji keping 2. Itu adalah dicotyledon ya. Nah, dan ada kambium gabusnya juga, kolagen ya, pada gimnospermae. Oke, selanjutnya adalah B, jaringan epidermis. Tadi ada jaringan parenkim, ya, ada jaringan meristem. Nah, sekarang ada jaringan epidermis, nanti baru parenkim. Ya. Jaringan epidermis yaitu jaringan yang berfungsi menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan epidermis melapisi permukaan organ-organ seperti akar, batang, dan daun. Jaringan epidermis ini terdiri atas lapis sel hidup yang berbentuk persegi panjang. Jaringan ini bermodifikasi menjadi stomata, rambut akar, trichomata, sel kipas, dan spina duri. Ya, itu adalah jaringan epidermis. Sekali lagi, jaringan epidermis adalah jaringan yang melapisi ya jaringan yang ada di dalamnya, organ yang ada di dalamnya, dan bermodifikasi menjadi stomata, rambut akar, trichomata, sel kipas, dan spina atau duri. Oke, nah baru masuk ke C, jaringan parenkim. Jaringan ini merupakan jaringan dasar karena dapat ditemukan hampir di seluruh jaringan tumbuhan. Merupakan jaringan yang khas karena mudah dibedakan dan jaringan yang lain karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya, jaringan parenkim itu ciri-cirinya: 1, berukuran besar dan tipis. 2, terdiri atas sel-sel hidup. 3, sel-sel bentuk segi 6, ya. 4, memiliki banyak vakuola, bintik-bintik hitam. Dan 5, memiliki ruang antara sel yang banyak sehingga susunannya kurang rapat untuk parenkim ini. Oke, itu adalah jaringan yang ketiga. Jadi yang pertama adalah meristem, yang kedua epidermis, yang ketiga parenkim, dan yang keempat adalah jaringan penguat. Jaringan penguat ini adalah jaringan penyokong yang berfungsi memperkuat terutama pada organ-organ yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan koenkim atau jaringan penguat ini ya terdiri atas jaringan penguat ini terdiri atas koenkim dan sklerenkim. Terdiri atas dua jenis ya. Oke, yang pertama adalah jaringan koenkim, yaitu jaringan yang berperan penting sebagai penguat terutama pada organ-organ yang masih aktif
mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan konektif sering dijumpai pada batang, ya, pada batang. Ciri-cirinya adalah dinding sel hidup dan bentuknya memanjang, dinding primer yang lunak, lentur dan tidak berlignin, isi sel mengandung tanin dan kloroflas, ya. Daun, bunga, dan buah pada akar yang terkena matahari juga dapat dijumpai jaringan konektif. Nah, pada jaringan penguat yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim itu jaringan penguat berdinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Nah, zat lignin ini adalah calon bakal kayu. Ya. Nah, jaringan sklerenkim hanya dapat dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Terdiri atas serabut, sklerenkim, dan sklerit sel batu. Nah, sklerit sel batu ini terdapat pada contohnya adalah batok kelapa. Nah, itu adalah sklerit sel batu. Oke, dan juga ada beberapa buah yang memiliki butir-butiran seperti pasir pada buah pir dan pada buah jambu batu itu ada daging buahnya itu terasa seperti pasir, atau pada apel juga pada jenis apel tertentu yang dalamnya itu seperti pasir. Nah, itu merupakan sel sklerit atau sel batu. Tapi dia bukan batu ya, dia hanya berbentuk mirip batu, sel sklerit. Oke, yang ketiga jaringan pengangkut. Yang pertama ada phloem. Phloem ini adalah jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis yang berupa zat makanan dari daun, karena fotosintesis itu terjadinya umumnya di daun dan disebarkan ke seluruh tumbuhan. Nah, jaringan pengangkut yang kedua adalah xilem. Berfungsi mengangkut air dan zat mineral unsur hara dari dalam tanah, dari akar ke daun. Seperti itu ya. Oke. Sekali lagi jaringan pengangkut itu ada dua. Pertama ada phloem, kedua ada xilem. Phloem ya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Nah, xilem ini adalah mengangkut unsur hara air dari akar, dari tanah, dari bawah ke daun. Oke. Nah, di sini ada tadi jaringan pengangkut itu adanya di akar ya. Nah, sekarang struktur dan fungsi jaringan pada akar. Pada ujung akar terdapat jaringan meristem yang sel-selnya selalu membelah. Ya, karena akar itu harus terus bergerak, dia harus tumbuh mencari makanan, mencari sel unsur-unsur hara dan air ya. Ujung jaringan meristem tersebut dilindungi oleh tudung akar alias kalitra ya. Tudung akar ini berfungsi melindungi sel-sel akar dari kerusakan akibat pertumbuhan akar menembus tanah. Susunan atau anatomi akar sebagai berikut. Yang pertama epidermis kulit luar, korteks kulit pertama, endodermis kulit dalam, dan stele silinder pusat. Itu adalah susunan anatomi dari akar. Yang B, struktur dan fungsi jaringan pada batang. Tersusun atas 1 epidermis, 2 korteks, 3 endodermis, 4 stele silinder pusat. Nanti ada pada gambar ya, itu di buku, tinggal dilihat pada halaman akar ini. Halaman 95 itu ada nanti ya, di halaman 95. Yang C, struktur dan fungsi jaringan pada daun. Pertama, pada daun itu terdapat epidermis ya, jaringan paling luar pada tumbuhan. 2, mesofil, ada mesofil falisade, jaringan pagar, dan ada mesofil spons, jaringan bunga karang. 3, ada jaringan pengangkut. Ya, jaringan pengangkut ini terletak pada daun ya, tulang daun, tulang cabang, dan urat daun. Itu adalah jaringan pengangkut. Itu ya. Saya ulang kembali ya. Dari atas tadi. Ya, pada materi berikut ini ya, materi ke-11 ilmu pengetahuan alam kelas 8 itu di bab 4 kemarin sudah ada organ pada tumbuhan. Sekarang struktur dan fungsi jaringan penyusunnya saya ulang kembali. Jaringan penyusun tumbuhan yang pertama ada jaringan meristem. Ada ya, yang kedua jaringan epidermis, yang ketiga jaringan parenkim. Nah, yang keempat ada jaringan penguat. Nah, jaringan penguat ini ada dua macam. Yang pertama adalah jaringan kolenkim. Ya, yang kedua adalah jaringan sklerit. Itu ya. Nah, terus ada jaringan pengangkut, ada phloem dan xilem. Nah, sebagaimana pada umumnya itu ya, ada organ-organ atau bagian-bagian yang terdapat pada tanaman. Nah, bagian-bagian pada akar itu ya, susunan akar anatominya adalah pertama epidermis, korteks, endodermis, stele. Epidermis itu kulit terluar, kulit
kulit akar ya, kulit terluar. Korteks kulit pertama, endodermis kulit dalam, dan stele insinger pusat. Yang B, struktur dan fungsi jaringan pada batang, susun atas epidermis, korteks, endodermis, stele, insinger pusat. Tidak beda jauh dengan akar. Kenapa? Karena akar itu dasarnya akan membentuk batang. Nah, batang itu terbentuk dari akar, maka susunan anatomi akar dan batang itu agak mirip, bahkan cenderung sama. Yang C, struktur jaringan pada daun, pertama epidermis, 2 mesofil, mesofil ada 2, mesofil palisade, jaringan pagar, dan mesofil spons, jaringan bunga karang. Yang terakhir adalah jaringan pengangkut, ya, jaringan pengangkut pada daun terletak di tulang daun, tulang cabang daun, dan urat daun. Jaringan pengangkut itu adalah phloem, ya, dari daun ke seluruh tubuh. Oke. Itu adalah materi ke-11 yang dapat saya sampaikan. Nanti pada materi ke-12 kita akan berlanjut tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nanti ada beberapa struktur tumbuhan yang diambil contohnya dari tanaman seperti itu ya. Oke. Inilah yang dapat saya sampaikan pada materi ke-11 pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.